Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafiq Kamal Hidayat dengan nomor pokok mahasiswa 1009 022 0026, jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Islam Bandung, angkatan tahun 2020. Kali ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Moral Terhadap Remaja. Tujuan dan manfaat penelitian bagi penulis. Karya ilmiah ini selaku pembuatan makalah ini sangat prihatin dengan moral remaja pada saat ini. Maka dari itu saya membuat KTI ini sebagaimana bagi saya pribadi KTI ini juga diharapkan bisa digunakan untuk menambah pengetahuan yang lebih baik mahasiswa, baik dalam lingkup universitas maupun di akademik yang lain. Bagi pembaca, makalah ini dimaksudkan untuk membahas bagaimana perkembangan moral pada remaja zaman sekarang terhadap dunia pendidikan dan menambah ilmu pengetahuan mengenai moral dan pendidikan. Para pembaca yang dominan dari mahasiswa ekonomi pendidikan bisa digunakan untuk langkah menuju pengetahuan yang lebih luas. Dan bagi masyarakat, diharapkan masyarakat bisa lebih memahami tentang arti pentingnya pendidikan moral di sekolah, sehingga dampak negatif yang merimbas bisa lebih diperkecil. Dan juga diharapkan agar realisasi kegiatan positif terhadap adanya pendidikan semakin lebih baik. Pengertian pendidikan. Pendidikan secara bahasa berasal dari pedagogik, yaitu paid, yang artinya anak, dan gogos artinya membimbing. Jadi, secara bahasa pendidikan adalah membimbing anak. Secara umum atau istilah pendidikan terhadap beberapa pendapat, dan salah satunya menurut tokoh pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Kedua, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak-anak. Hakikat pendidikan sebenarnya adalah merubah tingkah laku seseorang sebagai transformasi budaya dan memberikan ilmu pengetahuan yang diharapkan peserta didik dapat menangkap ilmu pengetahuan yang pada akhirnya akan merubah sikap atau moralnya menjadi lebih baik lagi. Tidak hanya pendidikan, ilmu pengetahuan umum dan khusus saja, tetapi pendidikan moral juga patut dan tidak wajib dilakukan untuk setiap instansi sekolah. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan dari pendidikan nasional adalah 1. Mengembangkan potensi peserta didik, menjadikan peserta menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Menjadi manusia yang berakhlak mulia, cakap, dan kreatif. 4. Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengertian moral. Secara kebahasaan, perkataan moral berasal dari ungkapan bahasa Latin mores yang merupakan bentuk jamak dari perkataan mas yang berarti adat kebiasaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikatakan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap
perbuatan, dan kelakuan. Istilah moral biasanya dipergunakan untuk menentukan batas-batas suatu perbuatan, kelakuan, sifat, dan perangkai dinyatakan benar, salah, baik, buruk, layak, atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral, yang artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral secara eksplisit adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Moral dalam zaman sekarang mempunyai nilai implisit karena banyak orang yang mempunyai moral atau sifat amoral. Itu dari sudut pandang yang sempit. Moral adalah perbuatan atau tingkah laku atau ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakatnya, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik. Begitu juga sebaliknya. Pengertian atau pemahaman moral, yaitu kesadaran moral, rasionalitas. Moral adalah alasan mengapa seseorang harus melakukan hal itu. Suatu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai. Moral, pengertian atau pemahaman moral ini seringkali disebut dengan penalaran moral atau pemikiran moral atau pertimbangan moral. Itu merupakan segi kognitif dari nilai moral. Segi kognitif ini perlu diajarkan dalam pendidikan moral kepada siswa maupun mahasiswa, di mana pendidikan membantu peserta didik untuk mengerti mengapa suatu nilai perlu dilakukan, untuk apa suatu nilai digunakan, dan apa manfaatnya jika suatu nilai tersebut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tindakan moral yaitu kemampuan untuk melakukan keputusan dan perasaan moral ke dalam perilaku-perilaku nyata. Tindakan-tindakan moral ini harus difasilitasi agar muncul dan berkembang dalam pergaulan remaja dan generasi muda-muda sehari-hari. Seperti di sekolah misalnya, bisa difasilitasi melalui kegiatan bakti sosial, rohis, OSIS, pramuka, PMR, dan lain-lainnya. Di kampus misalnya melalui kegiatan donor darah, kajian agama, pengajian rutin, kegiatan pengabdian masyarakat, dan lain-lainnya. Fasilitator itu perlu ditumbuhkan guna mendukung keberhasilan pendidikan atau pembelajaran moral di sekolah dan di kampus. Moral remaja saat ini mempunyai moral yang cukup jelek. Hal ini diakibatkan oleh pengaruh globalisasi di mana remaja tidak memfilter hal-hal negatif. Contoh seperti di internet,
misalnya pornografi, kebencian, rasisme, kejahatan, kekerasan, dan sejenisnya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pedofilia dan pelecehan seksual pun mudah diakses oleh siapapun, termasuk siswa. Barang-barang seperti Viagra, alkohol, narkoba banyak ditawarkan melalui internet. Contohnya, 6 Oktober 2009 lalu diberitakan salah satu seorang siswa pendidikan moral untuk remaja sangatlah penting, karena dari pendidikanlah sifat dan sikap dari seseorang itu muncul dan berkembang dari tahun ke tahun. Pendidikan moral di setiap sekolah harus dijalankan dan dilakukan agar dapat mencetak generasi penerus bangsa yang berketika dan bermoral baik, dengan memasukkan pelajaran seperti agama yang mengajarkan moral etika, mencakup sisi kebaikan seseorang manusia di muka bumi. Haruslah toleransi antar sesama, dengan pelajaran PKN yang belajar bagaimana menjadi warga negara yang baik berdasarkan Pancasila dengan penerapan 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Dan dengan pelajaran IPS yang menerapkan bagaimana hidup bersosial tanpa memandang satu dengan yang lain, serta pelajaran tambahan yang lainnya. Kesimpulannya, hakikat pendidikan sebenarnya adalah untuk merubah tingkah laku seseorang sebagai transformasi budaya dan memberikan ilmu pengetahuan. Dan moral adalah perbuatan atau tingkah laku. Jika pendidikan moral di setiap sekolah harus dijalankan dan dilakukan agar dapat mencetak generasi penerus bangsa yang beretika dan bermoral baik. Karena sebuah pendidikan di mana saja dan kapan saja akan selalu mengajarkan tentang moral. Sebuah moral memang sangatlah penting. Jika seseorang menyepelekan moral, maka seseorang tersebut tidaklah memiliki etika dan akan dijauhi oleh setiap manusia karena dianggap tidak memiliki sikap positif. Cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.